dengan menyerahkan kan berarti kan nggak ada, udah dipulangin, berarti kita ini kosong. Terus kan nyatakan Tuhan sekarang yang ada ini, kalau aku buka bahasa, tapi maaf ya, ini sekedar mudah mendapatkan paham. Nah, aku udah serahkan Allah sifat ini kan gitu, berarti aku kosong. Kan logikanya begitu. Lantas yang nyata ini siapa? Itu. Makanya hijab diri kita itu, keakuan itu sangat-sangat luar biasa. Ketika kita nanti paham kaji itu, tapi ingat ya, ada saatnya kita bisa konsisten satu waktu nanti, enak kita rasakan, begini. Tapi sayang, hari itu aja dapat. Mungkin kan itu pagi atau siang, sore udah nggak ada. Nah, inilah bahwa betul-betul setan, iblis, keakuan diri kita itu, kesombongan kita itu, itulah menjadi hijab. Ya, jadi yang penting nyonya Bapak Fajar, pahami saja itu, ya, pegang saja itu kaji, ya kan. Kalaupun anak itu dipegang-pegang, kaji itu yang dimainkan, ditengok sifat Allah di dirinya itu, satukan sifat itu batin kita sama dia. Insya Allah anak ini jadi anak yang soleh, insya Allah. Jadi itu sangat-sangat luar biasa. Ya, tapi dengan izin Allah perlu memang kita harus satu waktu membuka yang agak aneh-aneh. Tapi menunggu Pak Amin nggak datang. Ya, karena kalau nanti dia datang, dia dikasihnya sama saya kode, jadi dia gitu. Iya. Jadi kira-kira, ya silakan Pak, silakan. Kalau ada mau ditanyakan silakan. Apa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustaz, ya, ada praktik untuk matikan diri sebelum mati. Iya. Itu praktiknya hanya ketika zikir atau sholat atau apa lagi Ustaz? Karena kalau ketika sholat kita lakukan itu mau timpangan, mau jatuh kita Ustaz, tumbang itu. Itu gimana Ustaz? Saat ini. Setiap waktu juga. Setiap waktu juga. Setiap waktu juga. Oh iya. Secara ilmu kita kan sudah tahu makna mematikan diri sebelum mati itu, kembalikan sifat Allah yang 7 itu kepada Allah, bahwa ini Tuhan, kudrat ini, misalnya saya begini, ya kan, di Tuhan ini kudratku kau ambil, iradatmu kau ambil, karena ini kau ya Allah pemiliknya ini, kan gitu. Berarti sekarang kalau itu sudah saya serahkan, berarti sekarang saya nol. Inilah arti kita nggak ada, karena sudah diserahkan. Nah, begini, kalau nanti seperti temuan yang itu dia Pak Fajar, kita cenderung melihat yang nggak ada. Kadang-kadang ini oksigen di otak bisa kosong, karena semacam dipaksakan gitu. Itu bisa kadang-kadang kita blank, jatuh. Ya, nah, seperti itu. Kalau memahami kaji ini secara ilmunya dulu, saya ulang, taulah kita sifat ini kau punya ya Allah, kan begitu. Dengan kupulangkan, berarti kan aku nggak punya itu. Yang punyanya itu kan kau. Sekarang sudah nyata itu di diriku, maka aku lebih dominan menikmati bukan ketiadaan saya, tapi aku lebih menikmati keberadaan dia yang ada. Gitu. Kalau nanti belajar banyak kita memahami Pak Amin, matikan diri sebelum mati, itulah yang terjadi. Minta izin, minta maaf, di rumah Sulu, orang Sulu banyak tidur. Itu jadinya. Ini maknanya yang ke salat daimun ini. Salat daimun, salat. Iya. Maksudnya ke situ dia. Jadi saya paham yang dimasukkan Pak Fajar itu. Tetapi mana lebih sesudah kita serahkan, kita ini dengan menyerahkan kan berarti kan nggak ada, udah dipulangin, berarti kita ini kosong. Terus kan nyatakan Tuhan sekarang yang ada ini, kalau aku buka bahasa, tapi maaf ya, ini sekedar mudah mendapatkan paham. Nah, aku udah serahkan Allah sifat ini kan gitu, berarti aku kosong. Kan logikanya begitu. Lantas yang nyata ini siapa?
Kan nyatanya Allah melalui sifatnya. Aku lebih dominan menikmati yang itu. Iya. Jadi dengan penuh kesadaran. Iya. Iya. Cuma yang sombong itu sudah dia tidak ada pengakuan memulangkannya dan tetap diakuinya lagi itu milik dia. Ini masalah. Kenapa? Karena definisi syirik harus hafal di dalam ilmu ini. Syirik itu kan menduakan Allah. Ngaji ini menduakan Allah kita? Tidak, justru dua jadi satu. Iya kan? Dua jadi satu itu aku tak ada, kau yang ada. Itulah mauku, kata Tuhan. Kalau kau hidup, aku hidup, maka ini masalah. Masalahnya di mana? Lantas siapa yang hidupkan kita gitu? Kalau Pak Amin bergerak, misal, ya kan? Tuhan bergerak, aku bergerak. Berarti yang menggerakkan kita siapa? Tentunya satu yang bergerak, satu yang tak bergerak. Maka yang bergerak itu digerakkan yang bergerak. Allah hidup, aku hidup. Jadi yang hidupkan kita Tuhan siapa gitu? Itu nggak mau Allah. Tapi kalau kita merasa tak hidup yang hidup dia, itulah mau aku, kata Tuhan. Gitu dia, Pak Fajar. Jadi kalau nanti kita mau terus menatap ketiadaan, aku ini tak ada gitu. Wah, itulah yang kumaksud tadi. Kosong itu bisa, maaf, itu bisa blank. Blank itu kok apa ya, gaya kita kena tiba-tiba kena lampu yang cahaya terang gitu, gelap gitu dia, Pak. Kenapa? Oksigen, kesucian maha sucinya Allah itu memang nggak sanggup jasad kita ini. Hanya Rasulullah yang bisa ketemu itu. Kalau kita enggak. Jadi memang istilah matikanlah sebelum mati itu bisa salah pengertian juga, Ustaz. Hah? Ya, matikan diri sebelum mati. Sebelum mati itu bisa salah pengertian juga, Ustaz. Ya bisa. Bisa hanya matikan itu sama kita udah melupakan semua gitu jadi. Iya, ya jadi seperti itu kan. Sama dengan maaf di Thariqat Syekh Qadirun Yahya. Teori mematikan diri itu kan memang dikafani orang itu. Dikafani gitu, dimandiin, dikafani, dibiarin gitu. Rasakan kalau mati itu gitu. Tapi saya nggak ada masalah, itu metode, cara, iya kan? Nah, tetapi yang sebenarnya yang dimaukan itu tadi, Pak. Iya. Ya, jangan ada keakuan diri. Iya. Coba lihat, iblis diusir dari surga kan gara-gara kesombongan, keakuan diri. Kata Allah, ya iblis, sujudlah kau kepada Adam. Kan dia jawab, ana khairum minhu. Aku lebih baik dari Adam. Adam dari tanah, min turab. Aku dari nar, lebih muliaan aku. Mana mungkin aku mau sujud? Nah, keakuan. Ya ini, kenapa? Setinggi apapun amal ibadah kita, kalau masih ada nilai kesombongan. Ya, aku pernah cerita ya. Imam Bisri itu ulama besar. Ya, ketika dia bangun di tengah malam berjalan dia di jalan itu, nampaknya seekor anjing yang berselisih dengan dia, diangkatnya jubahnya begini. Seolah-olah dia takut bersentuhan dengan anjing. Tapi ditakdirkan Allah anjing itu bisa bicara. Dia bilang, ya Bisri, ya ulama Bisri, ya kan, kau ulama yang banyak pengikutmu, ya kan. Nah, timur barat banyak jemaah kau, tapi ternyata kesombongan masih ada di diri kau. Terkejut Imam Bisri. Ya, kenapa? Tadi kau gulung sarung kau kan karena takut bersentuh dengan aku, kata anjing itu. Hanya takdir yang membedakan kita, kata dia. Kau ditakdirkan jadi ulama, aku ditakdirkan jadi anjing. Coba pelajari itu. Kesombongan itu nggak boleh. Jangan, kalau ada gitu. Ya kadang-kadang kan gitulah ya, penyakit masyarakat bilang apa? Ini masjid ini sejarahnya, kata dia. Dia ngatok gula dulu membangunnya ini, kata dia kan. Nah ini nggak sedap itu. Ya silakan. Ya. Yang tadi mengenai matikan diri sebelum mati itu, apakah sama dengan seperti ini? Mengeluarkan
mengeluarkan keyakinan terhadap benda, terhadap makhluk, memasukkan keyakinan terhadap Allah ke dalam hati kita. Jadi kita nggak ada itu, dunia ini nggak ada, yang ada hanya Allah gitu. Itu sama atau beda? Karena kan memang nggak ikut dari awal tadi. Hasil dari mematikan diri sebelum mati itu, maka muncullah kita nggak ada, yang ada Allah, kan gitu ya. Kalau kita betul-betul bisa mengaplikasikan, mensolisasikan, mengamalkan makna matikan diri sebelum mati, maka yang dilahirkan dari cerita itu kita merasa kita nggak ada, yang ada Allah. Nah, gitu dia. Yang 7 sifat tadi depan, 7 sifat tadi pendiri. Nggak itu. Iya, nggak apa-apa. Dan maksudnya gini, apakah beda dengan gini, mengeluarkan segala sesuatu di hati kita ini kan kita merasa dunia ini tangan kita gitu. Iya, iya. Jadi ketika kita sholat, kita keluarkan semua kebenaran apa namanya, rasa cintaan kita terhadap dunia ini kita keluarkan. Kita lebih fokus pada Allah. Nah, kita masukkan. Ya, dia begini kakak, mengamalkan kaji ini, atau gini contoh, kita ini terkadang ingat kepada Allah itu hanya terikat, tergantung pada jam, pada waktu. Kapan kita ingat sama Allah? Ketika sholat. Maka kalau kita simpulkan, kita ingat kepada Allah masih tergantung kepada waktu. Di waktu sholat berarti 5 kali. Yuk kita ukur, sholat 5 waktu itu, kan gitu, sholat 5 waktu itu, katakan 1 kali sholat 15 menit. Kalau 5 berarti 75 menit. 1 jam 15 menit. 25 menit. 15 menit, maaf. Terus waktu kita yang dikasih Allah hidup ini kan 24 jam. Coba kurangkan waktu ingat sama Allah berdasarkan jam sholat sekian, katakanlah 2 jam lah dulu biar enak ngitung matematikanya. Sedangkan waktu kita diberi Allah 24. Berarti 22 jam itu kita kemana? Maksudnya begini, biar saya kaitkan dengan pertanyaan itu. Tidak boleh kita hanya menyerahkan diri kepada Allah, kan begitu? Pada waktu tertentu begitu. Tetapi kajian yang kita kaji di majelis ini, bagaimana seperti apa dikatakan Nabi, awaluddina ma'rifatullah. Awal agama itu mengenal Allah. Artinya gini, agama mengenal Allah itulah agama. Jadi kalau kita tidak mengenal Allah, berarti sama kita tidak beragama. Dalam artian lagi, bisa saja simbol keislaman ini sudah kita miliki, artinya kita dilihat umat manusia ini kita Islam, tapi belum tentu kita Islam di sisi Allah. Karena Allah berfirman, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisiku, kata Allah, Islam. Orang yang dekat dengan aku, kata Allah, kalau gunakan bahasa lain, orang yang kenal aku. Nah, maka pertanyaannya gini, kakak, bisakah kita ingat kepada sesuatu yang tidak kita kenal? Coba dulu kita diskusi. Nggak mungkin. Minta izin, Pak, kan masih ingat sama mertua perempuan kan? Kalau sebut namanya terbayang nggak? Terbayang nggak sama ibu? Ingat namanya? Terbayang jelas? Mimiknya, air matanya, terbayang jelas kan? Kenapa bisa begitu? Karena kenal kan? Kita ketika disebut Allah, apa yang ada dalam memori kita? Ya Allah Tuhan. Tapi belum kenal bayang-bayangan. Artinya begini, kita mau mengenal Allah itu seperti kita ngingat ayah kita, nenek kita yang sudah meninggal, terus terbayang. Cuma kan yang harus kita perbaiki, kalau ingat Allah terus terbayang bentuk, bukan begitu. Nah, kenapa?
Kata Nabi, kalau kamu tidak bisa mengenal Allah melalui zatnya, karena memang nggak bisa kita untuk kenal zatnya sampai di akhirat nanti. Tapi kita bisa, apa kata Nabi tadi, kalau kamu tidak bisa mengenal zat Allah, kenali kamulah sifat Allah yang ada di dalam dirimu. Maka dikatakan lagi, al-insanu sirri wa ana sirruhu wa sirri sifati wa sifati la khairi. Manusia itu rahasiaku dan rahasia, dan aku rahasia manusia, dan rahasia diriku, kata Allah, adalah sifatku, dan sifatku itu tiada yang lain, itu adalah aku, kata Allah. Kan jelas teorinya kan. Nah sekarang kita lihat yang mana sifat Allah di diri. Nah ini yang wajib. Jujur saya katakan, ya nanti kan kita jumpa di pengadilan Allah. La yuqbalullah la yasihul ibadah hatta bima'rifatil ma'bud. Tidak akan diterima Allah ibadah bagi orang yang tidak mengenal Allah. Sudah, laknatullah bagi orang yang mengatakan kalau dia yang sholat. Dilaknat Allah. Kalau bahasa Al-Quran, fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Yang lalai dalam sholat. Yang lalai itu apa? Dia mengaku dirinya yang sholat. Bisa kita sholat tanpa sifat yang 7 itu? Kudrat kuasa, iradat kehendak, ilmu mengetahui, hayat hidup, sama mendengar, basar melihat, kalam berkata-kata. Bisa kita sholat tanpa sifat itu? Nah, maka diibaratkan seperti wayang dengan dalang. Wayang mempraktekkan ini karena wayang itu sendiri. Tidak kan? Yang menggerakkan dia adalah dalang. Cuma kita salah dalam menonton. Kita suka menikmati cerita wayang, cerita sedih kita ikut menangis. Tapi tak pernah dalam pikiran kita bahwa yang membuat menangis ini dalang ini gitu. Kan nggak pernah kita tembus pandang kan? Dan seperti itu kita ini, yang kita saksikan keakuan kita aja. Kita tidak lihat di balik keakuan kita ini siapa. Nah, maka kesadaran keberadaan sifat Allah inilah kita bawa kemana-mana. Ya, bahkan kita kemana-mana serta dia. Ya, serta dia. Jadi maka dalam beribadah itu tadi muncul sudah sampai kalimat, jangan membawa rasa diri. Kalau rasa diri kita ini, aduh mana ada enaknya, perlu begini dingin kayak gini. Yang asam urat kumat lah, iya kan? Yang belum inilah, jangan tinggalkan, itu najis. Gak laku itu sama Allah. Tapi bawalah rasa sifat Allah itu. Contoh, sifat hayat, hidup. Hidup ini sekarang hidup siapa ini? Allah. Kan bukan hidup kita ini kan? Kalau hidup kita ini ya ceritakan bagaimana bentuk hidup ini. Kan nggak bisa kita ceritakan kan hidup ini seperti apa bentuknya, karena bukan kita punya. Tapi ini rasakan, ini hayat Allah, hidupnya Allah. Ya kan? Cuma tak boleh dibilang di muka orang rame-rame ini Allah. Ya kan, dilempar batu sama orang kita. Ya enggak, rasakan saja. Kenapa? Karena kalau masalah hati itu, ya bagaimana hati Pak Amin, hati yang lain-lain kan kita nggak tahu. Ya kan? Tapi Allah tahu kan? Tahu. Artinya apa? Ketika kita menyadari ini sifat kau, nah Pak Amin nggak tahu urusanku sama Allah. Jadi kalau kekejaman bahasa kaji ini, oke lah, memori yang ada sekarang dari beberapa orang di dalam ini, bagaimana dengan Syekh Jenar? Mengaku dirinya Tuhan, misalnya seperti itu. Iya kan? Dia bukan mengaku dirinya Tuhan, bukan ego dia, bukan keakuannya, tapi sifat Allah itulah yang mengaku dirinya Tuhan. Sama dengan sembahyang. Tengok, Allah yang bilang Allah itu maha besar, kita atau kalam dia? Kalam dia. Kita kan udah nggak ada, yang ada kalam dia. Berarti dia menyebut Allahu Akbar, kata dia. Cuma selamanya ini kita akui kalam itu kalam kita. Nggak boleh, itu sama dengan maling itu. Mencuri, merampok hak Allah, murka kali Allah.
Nah, jadi memang ini harus apa namanya, perlahan-lahan memahaminya, insya Allah. Dan minta izin jangan dibenturkan dengan kajian yang lain, ya. Jangan dibenturkan. Jadi yang tadi Syekh Dinar itu yang manggilkan Syekh juga ya? Iya. Tapi berarti kan beda pandangan tadi. Begini, sebenarnya ini kisah yang sudah dipolitisi, dianukan. Artinya begini, pahamnya sesama orang itu, sama-sama paham ya, sama-sama paham. Cuma untuk mengingatkan, ini kaji nggak boleh diceritakan sembarangan. Maka diukirlah kisah seperti ini. Kayak wali-wali Songo itu, ya kan, Syekh Siti Jenar, dia itu kalau istilah sekarang ini Habib, keturunan Rasulullah dekat itu. Maka bolehlah bantu saya memastikan di mana kuburan Syekh Siti Jenar itu. Ke beberapa kabupaten kota provinsi ada ngakui di Jawa, ada ngakui di Palu. Loh, memang kuburan bisa jalan-jalan? Tidak. Tapi ini nikmati dulu kaji itu. Kalau dia nanti sifat itu yang mengaku dia Allah, ya mana boleh bisa kita salahkan. Ya kan, cuma kalau ompaan gitu ya bilang, aku udah ngaji jadi Allah, itu baru ompaan. Ya iya, tidur di Polsek. Jadi kenapa perlu kajian ini, kakak? Coba kita lihat ya. Rasulullah umur 40 diangkat menjadi Rasul. Kemudian umur 53 diundang Allah Isra Mi'raj, mendapat perintah sholat. Bantu saya nanti, mungkin ada kitab-kitab yang berbicara tentang itu. Umur 60 Rasulullah meninggal, ya kan? 40 Nabi diangkat jadi Rasul. Wahyu yang pertama turun surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Coba pahami ayat 1 itu bunyinya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhanmu. Kalau bahasa saya ini, Allah menyampaikan ilmu yang pertama lewat wahyu kepada Nabi masalah tauhid. Baca dengan Tuhanmu. Sudah bicara tentang Tuhan. Kemudian umur 40 diangkat jadi Rasul, 53 Isra Mi'raj umurnya. Berarti ada 13 tahun. Ya, minta izin Bang, nanti bantu saya mencari literaturnya. 13 tahun itu apa yang diajarkan dan apa yang diamalkan Rasulullah? Salat belum ada. Ada dalilnya, ada. Coba lihat rukun Islam ada 5. Yang pertama mengucap 25 syahadat dulu baru sholat, iya kan? Nah, lebih banyakan mana Rasulullah mendakwahkan masalah kajian tauhid ini atau kajian-kajian fikih atau syariat? 40 ke 53 13 tahun. 50 ke 63 13 tahun. Tapi Pak, yang aku tahu Rasulullah 13 tahun mendakwahkan tentang tauhid, hanya 10 tahun mendakwahkan tentang fikih, pelajaran ini 10 tahun. Dari segi waktu membuktikan bahwa kajian tauhid itu sangat dominan, sangat penting. Sebelum ada sholat ya? Iya, belum ada. Jadi artinya apa? Sebelum sholat kita bertauhid dulu. Tauhid itu apa? Mengenal Allah. Mengenal Allah itu apa? Agama. Begitu dia. Udah payah gaya duduk kawanku ini, Pak. Udah kayak gitu kodenya itu sama. Ayo angkat kaki kayak gitu. Tenang aja. Ada banyak lagi, Pak. Ada lagi? Tanya. Ya. Kapan praktiknya? Ya mau malam ini rupanya. Kok kayak nantang. Alah. Duduk aja dia, cucu cabut. Ya, Apa? Ronde pertama dia di sini ya kan. Ronde kedua ke sana dia. Ronde ketiga itu udah ke ujung dia. Tapi nggak apa-apa, udah masuk itu. Ya, belajarlah kita menikmati
merasa udah diserahkan diri, itulah arti innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kalau sudah kita tahu kaji ini, sudah kita pulangkan sifat Allah itu, ya kan, kita tidak ngaku sifat kita, itulah hakikat kematian. Sudah kau serahkan, kau nggak ada. Maka insya Allah ya tidak berlaku lagi bagi orang yang istiqomah dan mengamalkan ini, tidak berlaku bagi dirinya kullu nafsin za'iqatul maut, dicabut, nggak ada istilah dicabut nyawa, itu nggak ada. Kenapa? Nggak dicabut, karena kita sudah menyerahkan. Maka ruh kita itu pada waktunya dia akan pulang. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Yang datang dia, yang pulang dia. Jadi kadang-kadang sakit juga sih kepala nengok ada orang meninggal, mudah-mudahan husnul khotimah. Ya, iya pula pikir mudah kan husnul khotimah. Kalau mau naik lagi nih. Nah, Nggak usah pakai ini. Nah, jadi ya, Ustaz, ya. setelah kita belajar tentang hakikat ini dan telah paham tentang Segala-galanya gitu ya. sifat diri, ya kan? Berarti kayaknya surga neraka ini tidak ada. Karena kita ini yang begini nih. Aku tak mau belum membuka rahasia di dalam rahasia, karena bisa salah paham. Contoh, kalau di diri kita ini sifat Allah, kan kemarin udah aku sebutkan itu kan. Lantas yang mencuri itu siapa? Kan itu kan? Kan itu dulu kan kemarin kan? Kan aku kasih jawaban. Tapi kalau ini nggak tahu, dia nggak paham, bisa-bisa nanti kerjanya maling aja kerjanya. Ini aku bilang, kalau di muka orang koruptor di KPK aku sampaikan ini, mereka berani bayar aku miliaran. Ya bayangkan habis dosa. Iya kan? Kenapa? Kan gitu Pak. Merasa sifat Allah diri. Oke. Terus kalau mencuri kita, berarti yang mencuri siapa? Allah. Kan gitu kan? Aku nggak bantah itu. Cuma kan kalimatnya nggak cocok dikatakan Allah mencuri, karena langit bumi ini segala isinya ini punya siapa? Bisa dibilang Pak Pajar ngambil nasi ke dakang dimakan, dia bilang maling nasi. Orang nasi dia kok. Nah, cuma kalau ini salah paham Pak, bisa bahaya ya kan? besok subuh udahlah nggak usah sholat lagi. Iya kan? Nah ini makanya saya belum mau membuka itu Pak Bin. Kalau sempat yang begitu itu coba. Siapa mencuri? Allah. Oke, kita terima aja. Kita kasih lagi dalil. Dalilnya apa? La tatahraku sain illa bijinillah. Takkan bergerak sesuatu itu tanpa Allah. Berarti yang mencuri itu Allah. Kan gitu dulu. Tunggu dulu. Sudah. Oke. Apa siapa punya dicuri Allah? Langit bumi ini segala isi ini punya siapa? Ya dia. Kalau diambilnya, Siapa? hati-hati dia bercakap begini. Yang bercakap itu tidak diambil balik. Nyawa itu ya kan. Kau tuduh-tuduh pula aku ya kan. Coba silakan Pak. Saya coba mengulang kaji dari awal dulu ya. Oh iya. Awal agama, benar Allah, awal din, maka Allah. Cara kita mengenal Allah itu dengan mengenali diri. Ya. Oke. Tapi ketika tadi kita mengkaji diri, waktu kita sudah paham meletakkan posisi Kita nggak ada. tetapi entitas kita itu kan ada. Apanya? Entitasnya itu maksudnya apa ya? Keberadaannya juga miliknya. Oke. Ya, Wa ma ya. khalaqtul jinna wal insa. Maka kita itu diciptakan tidak? Maka kita yang diciptakan tadi, ya, illa liya'budun tadi ya. Oke. Saya mengkaitkannya dengan kenapa akidah ini yang kita pelajari sekarang akidah. Kenapa akidah itu selalu bersaingan dengan akhlak yang dipelajari di bangku sekolah atau di literatur akademik? Karena output dari akidah itu harus menimbulkan akhlak. Akhlak itu yang menjadi af'alnya Allah tadi yang ditafsirkan oleh Iya. menjadi perbuatan. Bukan kita itu sebenarnya. Tetapi Al-Quran menjelaskan di dalam surat An-Nas, An-Nisa ayat 78, ma asabaka min hasanatin Amin Allah. Iya.
kebajikan apapun yang kamu peroleh datang dari aku. dari sisinya. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsika. Dari nafsumu. Dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Gitu. Artinya yang mau, bahkan ditambah tadi ada Riyadhah yang mau kita latih tadi, yang mau berlatih tadi itu kan diri yang diciptakan tadi. Karena di sini agak ada sedikit missing link yang saya dapat dari semalam Ustaz. Ada seolah-olah keberlepasan tanggung jawab atas entitas nafs diri yang kecil Ustaz. Jadi dalam bahasa itu ada aku yang kecil dan ada aku yang besar. Oke. Kita sudah paham bahwa pada dasarnya aku yang kecil ini siapa dia? Itu yang sifat 7 tadi, yang lemah tadi, yang buta. Kalau saya mengatakan manusia, maka nisyan wal khata. Jadi dia buta, lemah, tidak berkuasa. La qadirun wala muridun wala alimun. Iya. Okay. Tetapi si manusia tadi itu menjadi ada karena ada akunya, aku yang besar. Digerakkan dia. Ya, sebentar biar enak, biar ku tambah itunya. Perbendaharaan biar lengkap. Yang dikatakan manusia di hadapan Allah, ya, apabila dia mengetahui kalau dirinya tempat tazallinya sifat Allah, itulah yang dikatakan manusia. Kalau bentuk fisiknya saja manusia, tapi dia tidak kenal sifat Allah di dirinya, maka kau tidak lebih, kata Allah, di mataku sama dengan binatang. Oke, lanjut. Itu di surat kan? Lahum qulubun la yafqahuna biha wa la yabsuruna biha wa adhanun la yasma'una biha ulaika hum kal an'am. Bahkan lebih hina lagi. Iya, betul. Kita kan sekarang mau meletakkan titik nol dulu nih. Ternyata kalau tidak kita nolkan, bahkan kita bisa minus dari yang kal an'am tadi kan sudah minus tadi. Iya. Nah, di sini kaitannya dengan pertanggungjawaban terhadap amal baik, amal buruk. Jadi ini aku mau menjelaskan. Tapi sebenarnya nanti puncaknya saya sepakat dengan yang disampaikan. Amin. Amin. Iya. Tentang surga neraka. Sudah selesai surga neraka. Jadi saya nggak mau pesan dulu Ustaz. Iya. Dan memang begini, ini tidak ada jawaban yang gantung. Kita ini sekarang ini bertingkat-tingkat loh yang di sini. Iya, di situ banyak. Bukan cerita ini bisa nanti jadi fitnah keluar saja. Makanya ada istilah guru kami itu dulu, kalau udah bertanya begitu dia batuk. Maksudnya tunggu orang pulang kau bertanya gitu. Ada gitu. Dan saya menamatkan kitab tipis Darun Nafis itu tahun baru di dalam kelambu guru. Karena diumumkan libur ngaji. Tapi saya kena patuh jadwal, saya datang. Iya, martubung. Naik sepeda, Assalamualaikum. 3 kali, Waalaikumsalam, batuk guru itu. Ya kan, siapa? Sebut nama, buka pintu. Dia dalam kelambu, tidur. Masuklah katanya. Ya kan, hidupkan lampu, hidupkan ya. Udah, malam ini nak Ustadz ku khatamkan membaca kitab ini. Dan ku izinkan mengajarkannya. Di dalam kelambu. Nah, itu artinya apa? Nah, seperti itu. Ada hal-hal yang memang sensitif sekali. Tapi saya tidaklah termasuk seperti guru-guru yang kita curigai selamanya ini. Sikit-sikit rahasia, sikit-sikit rahasia. Akhirnya dia mati, murid matilah ilmunya. Nggak begitu. Nggak gitu ya. Cari momen yang pas, ayo kita buka. Sebenarnya apapun uraian sistematika kita berpikir, sudah khatamnya la maujudu illallah. Tapi mungkin Ustaz gini, maaf saya potong. Oh ya. Karena kan yang pernah saya tahu gitu kan, makanya tadi Ustaz yang dulu itu mereka ada, nanti kita berdua ngomong gitu kan. Karena terkadang pemahaman orang lain itu beda-beda. Iya, itu dia. Jadi luar jadi gila. Nah, iya. Gara-gara sifat 20 dia gila. Padahal bukan, karena pemahaman dia tuh tadi nggak sampai di situ. Gitu. Iya, itu maksud saya itu. Itu maksud saya itu. Jadi apa namanya? Ya carilah. Kalau dulu kan memang ada di sebelum HP ini kan dulu wartel ya.
Kan ada tulisannya SJ apa? Sambungan jarak jauh ya. RJJ. Nah itu kan ada itu kan. Itu harus begitu, nggak bisa Pak. Sistematika apapun untuk sementara aku bilang, rumusnya tetap man aropa nafsahu bil maut, man aropa rabbahu bil hayat. Kita tak ada, yang ada dia. Kalau cerita surga neraka, udah payah menjawab itu. Kenapa? Nanti muncul orang syariat bilang, berarti nggak yakin kau udah dunia apa surga neraka katanya. Akan susah kan? Jadi tak boleh. Jadi kira-kira masa dia ke neraka gitu ya Ustaz? Kan nggak cocok ya? Enggak. Kira-kira kan gitu. Saya menafsirkan saat ini, Ustaz. Izin, Ustaz. Saya menafsirkan dari hadis ini kan. Iya, nggak apa. Ana indazon awal itu ana indazon ni abi. Iya. Ana mau tidak dimaksud di dalam surga itu ketika kita bersamanya itu di surga. Ketika kita lepas di neraka. Iya. Makanya saya bilang, kita ini sering mengatakan seolah-olah keadilan Tuhan, surga neraka itu adanya nanti di akhirat. Kan begitu. Sebenarnya dari sekarang ini surga neraka itu ada. Gitu. Karena yang di sana nanti itu sifatnya otomatis. Tidak mungkin 1 tambah 1 di dunia ini sama dengan 2 di akhirat jadi 3, nggak mungkin. Itu tidak ada. Ya. Yang ada di dunia. Makanya Pak Anu, ini cobalah kita menjiwai kaji ini sebenar-benarnya. Ya, dia sendiri nanti kaji ini yang akan menjawab itu. Makanya saya berani bikin tulisan kecil ini judulnya. Ya. Kalau pemahaman saya Ini kan aku buat sendiri nih kemarin, tapi udah lama ini. Ya kan, kajian ilmu hidup. Ustaz ini Ustaz, dari tambahan. Iya. Kalau pemahaman saya tentang kaji ini, surga neraka itu tetap ada, tapi bagi orang yang nggak mengenal, Oh ya. iya kan? Iya betul. Isinya tadi udah nggak menengok itu lagi karena sur sudah tidak melihat yang nggak ada, melihat yang ada. Surga neraka tetap ada. Bagi Tapi orang berlaku untuk siapa itu? Itu dia, iya kan? Kalau kita mudah-mudahan lah, tapi depan. Iya, makanya ada pembagian mati kan? Mati orang syariat, jasadnya busuk. Mati orang thariqat, jasadnya mengecil. Ya. Orang hakikat itu nanti dia jasadnya diangkat Allah, tidak ada di dalam kubur itu. Tinggal kapannya saja. Kalau orang marifat, kain kapannya pun dibongkar, nggak ada di situ. Karena memang itu yang dia apa? Karena itu tadi. Kalau ada istilah surga neraka, dan neraka ini apa, jasad atau apa ini? Tadi Itu tadi dia Pak. Kalau kita duduk di kaji ya, ini kita cerita pede lah ini ya, kita pede aja, nggak apa-apa kan. Kalau kita duduk di kaji ini dan beramal di situ Pak, jangan cerita surga neraka. Hukum kematian dicabut aja nggak? nggak ada. Makanya Rasulullah ketika dia mau menghadapi sakaratul maut itu dia mengatakan ummati. Kemana alamat umatnya itu? Iya. Karena tergambar bagi Rasulullah kalau dicabut ruh itu bagaikan kambing yang dikulitin. Maka dia bilang umat janganlah sampai dirasakan umatku. Nah bagaimana untuk kita tidak merasakannya itu kalau bukan karena ilmu awaluddin ma'rifatullah. Iya. Orang udah kita pulangkan, ini bukan kita udah nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada siapa yang mau dicabut? Ya maaf lah kalau contoh candanya, buka kedai orang berutang, ya kan bawalah parang ke rumahnya itu, suruh bayar, nggak ada kata dia, bikinnya lah pantun itu, ya kan keras batu lebih keras nggak ada kan, nah, kan kira-kira begitu ceritanya. Jadi saya pikir coba perlahan-lahan. Nanti kaji ini masuk sendiri deh gitu. Asik gitu. Nah, seperti itu. Ya kan? Jadi simpulnya malam ini Pak Amin, kalau aku udah mau kali ini. Nanti jalannya dapat waktu sholat dapat ini. Iya. Waktu sholat itu dapat. Saya waktu sholat dapatnya. Itu tergantung apa ya? Kalau sering sesuatu itu kita bicarakan,
sering kita diskusikan, sering kita sikapi, kita rasakan, memang beda kok. Ada yang berbeda sama diri kita. Tidak usah apalah menunggu pujian orang apa gitu, beda. Kita untuk diri sendiri aja lah, ya kan. Untuk berbuat kesalahan aja Pak, gampang kita gitu. Kenapa? Kita merasa kok nggak berakhlak aku ini ya. Aku meyakini aku tak ada, berarti akan kira-kira begitu ya. CCTV-nya kental kali Pak. Jadi di sini kita bisa hadir ketika kita merasa salah, dilihat ke situ, kita bisa menangis, ya kan, meminta ampun ya Allah, ikhlas betul gitu, karena terasa, ya kan. Nah, makanya nanti kita buatlah Pak Min, orang-orang yang harus jadi anggota DPR, ketua jadi pekerja di KPK harus ngaji dulu. Kalau dulu kan masa Soeharto harus ada P4 ya. Kalau mau kuliah ada biaya penataran. Ya kan, nanti kita sama Tuan Guru bersilam lah, guru suluh orang sana. Oke lah ya. Ya saya rasa kita stop dulu ya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada malam hari ini bisa kita sikapi dan berniatlah kita, tapi bukan kita yang berniat, tapi yang dari punya niat. Ya, nanti cara berpikir kita hanya fokus kepada satu sumber saja. Ya. Nah, mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya alim, ya alim, ya alim, anzil lana ilma wa hikmah wa nura wa hidayah wa barakatah wa salamah ya mujibas sa'ilin, ya munzilal munzilin, ya akramal akrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amnun alaina ya Allah bisaba'il ma'rifah wa hab lana tasihal muamalah bima bainana wa bainaka ala sunnah ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ja'al ya Allah nura wa qudratina nura wa iradatina nura wa ilmina nura wa hayatina nura wa sam'ina nura wa basirina nura wa takallimina nura ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa dinas siratal mustaqima ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam alaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu